nikah waktu itu saya diceramahi kalau umpamanya saya tidak masuk Islam bakalan masuk neraka katanya. Nah, saya balik bertanya waktu itu sampai akhirnya saya sempat dimusuhi lama. Gitu. Karena memang orang Islam itu tidak terbiasa ditanya begitu. Jadi hanya mengimani saja, iman buta begitu. Seperti itu. Bagaimana Muhammad bercerita tentang surga? Bagaimana Muhammad bercerita tentang neraka? Sementara dia nggak pernah ke sana gitu loh. Selamat datang di MPF TV. Kami hadir bukan mencari pemenang. Kami hadir mengajak berpikir. Sempat mualaf karena istri saya Muslim. Sempat mualaf karena istri. Oke. Muslim, betul. Jadi saya sih udah lama ngikuti Bang Edis dan artinya semua yang Bang Edis berikan edukasi itu bagi saya sih banyak sekali kebenarannya gitu. Hanya saja istri saya tuh kan Muslim, jadi dia terlahir karena kan sudah Muslim. Di samping itu juga dulunya kan guru agama, guru ngaji gitu ya saya bilang. Guru ngaji. Jadi untuk meyakinkan istri bahwa ajaran yang ada di kitab suci atau Al-Quran itu apa yang Bang Edi sampaikan itu salah menurut dia gitu. Bisakah dia ngobrol di sini bersama-sama dengan kita? Kebetulan istri saya kan buka warung nih, kebetulan lagi ada pelanggan. Maunya sih saya tuh pingin biar dia itu bisa bertatap muka atau bicara sama Bang Edi. Tapi sampai hari ini masih Muslim dia ya? Istri saya masih Muslim. Hanya saja kalau ke agama saya dia juga ikut. Nah itu permasalahannya. Jadi tapi dia sering nonton Edis TV. Saya yang sering nonton Edis TV, istri saya cuma mendengarkan saja, Bang. Gitu. Contoh pernah kejadian abang mutarin saya, terus istri dengar itu yang bagian mana? Terus dia bilang dia menolak. Yang dia menolak itu saat nyanyian. Nyanyian yang mana itu? Ada setan. Loh, itu benar kok. Iya, saya juga membenarkan hal itu gitu loh. Cuman menurut dia itu Bang Edis tuh seakan mengejek gitu loh. Oh, kalau masalah mengejek ya lain. Intinya kan benar yang saya bilang. Betul. Bahwa menurut hadis di hidung orang Islam itu memang tidur setan-setan. Tapi saya tanya istri saya memang seperti itu, memang hanya saja mungkin maksud istri saya tuh cara penyampaiannya Mbak Edis. Oh iya. Tapi begini, itu kan namanya entertain, Bang. Betul. Jadi sesuatu yang disampaikan itu perlu kita kasih entertainnya supaya mudah. Seperti Rhoma Irama juga menyampaikan sesuatu dengan entertain. Misalnya dia bilang di dalam lagunya kan, mengapa kau Tuhankan manusia. Saya juga bisa bikin entertain. Ya kan? Hai umat Islam. Gitu sama itu. Jadi intinya yang kita bahas itu materinya aja begitu. Masalah penyampaian ya tentu ada entertain orang masing-masing gitu. Iya, betul Bang. Saya juga ya sering kasih tahu. Makasih Bang. Sering nanya juga Bang, apa yang kalau istri saya kan memang hafal ya sama hatam Quran, hadis gitu ya. Betul. Hafal ya. Cuman saya tanya seperti yang Abang Edis sampaikan tuh, bisa membaca tapi artinya tahu nggak? Nah, ternyata memang benar, tidak semua dia tahu artinya. Betul.
Dan itu Nah, kebanyakan, Bang, kebanyakan. Makanya salah satu sebab orang Islam masih Islam itu karena mereka ketika baca Quran nggak baca artinya. Makanya mereka itu nggak peduli dengan artinya. Mereka peduli dengan huruf-huruf Arab yang dibunyikan, lalu mereka mendapatkan pahala-pahala, mereka mendapatkan semacam entah bagaimana gitu jalan menuju surga. Itu yang terbentuk di dalam pikiran orang Islam, di dalam alam bawah sadar orang Islam. Membaca huruf-huruf Arab itu dan kemudian dapat surga dari situ mereka. Masalah artinya mereka nggak ngerti. Ya, nah itu dah seperti yang disampaikan, seperti yang saya dengar juga tentang kalau nanti masuk Islam tuh dapat bidadari itu. Kalau saya pikir secara logika kok rasanya lucu banget seperti itu. Di samping itu juga, mohon maaf nih, saya juga pernah berdebat sama uaknya istri saya. Karena waktu saya baru mau menikah, waktu itu saya diceramahi kalau umpamanya saya nak masuk Islam bakalan masuk neraka katanya. Nah, saya balik bertanya waktu itu sampai akhirnya saya sempat dimusuhi lama karena saya balik bertanya, apakah uak tahu neraka dan surga itu ada di mana? Pernahkah ke sana? Saya bilang gitu. Kalau tidak pernah uak ke sana, tolong jangan ceramahi saya. Saya punya keyakinan saya. Nah, itu dia. Jadi memang begitu. Orang Islam itu kalau ditanya tentang agamanya itu biasanya tersinggung. Begitu. Karena memang orang Islam itu tidak terbiasa ditanya begitu. Jadi hanya mengimani saja, iman buta begitu. Seperti itu. Bagaimana Muhammad bercerita tentang surga? Bagaimana Muhammad bercerita tentang neraka? Sementara dia nggak pernah ke sana gitu loh. Bagaimana Muhammad bercerita tentang alam kubur? Sementara dia tidak pernah ke alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu. Bahkan udah keluar itu kunci jawabannya di Gramedia. Ada buku kunci jawaban pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Makanya sekarang orang Islam itu banyak beli buku itu. Nih bukunya seperti ini contohnya nih. Kunci jawaban alam kubur ya. Sebentar ya. Mungkin banyak orang-orang yang belum tahu nih. Kunci jawaban alam kubur. Nih saya balik dulu ya kamera saya Bang ya. Biar teman-teman ngelihat nih. Bukunya kayak begini nih. Memang orang Islam kayak begini. Memang begitu nih. Ini bukunya. Nih. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Jadi kalau zaman kita sekolah dulu ya, bocoran pertanyaan-pertanyaan Eptanas, pertanyaan-pertanyaan ujian nasional kan. Nah kalau orang Muslim bocoran pertanyaan alam kubur. Sementara Muhammad setelah dia masuk kubur nggak keluar-keluar lagi. Begitu. Ya itu sebenarnya membuat orang-orang Islam harusnya berpikir begitu. Saya ini ngajak supaya kita mikir. Kata Muhammad ada yang disebut siksa kubur. Ternyata setelah saya pelajari siksa kubur itu didengar Muhammad dari orang Yahudi. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.